petani itu harus cerdas, petani itu harus bisa melihat pasar, petani itu harus bisa manajemen pertanian, tidak hanya bercocok tanam saja gitu. Jadi pengennya memberikan contoh itu ke generasi muda bahwa pertanian itu tidak monoton loh. Salam sehat warga Taniling TV, apa kabar? Semoga semua baik, semua sehat. Harapan kami begitu, amin. Saat ini saya berada di Novio Fresh, tepatnya di Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Parongpong, Desa Karyawangi, Dusun Penyairan. Nah, ini Novio Fresh ini unik sekali karena dia ada tanaman-tanaman yang sangat unik atau sering disebut dengan edible flowers. Nah, apa itu? Kita akan belajar bersama, bertemu dengan pemilik daripada Novio Fresh ini. Kita akan ketemu Mbak Retno. Saya sendiri belum pernah ketemu beliau. Baru lewat media sosial. Nah, ini saya mau ketemu beliau di Novio Fresh. Oke, ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Mau bertemu Mbak Retno? Oh, nggih, saya sendiri. Mbak Retno sendiri ya. Apa kabar Mbak Retno? Akhirnya ketemu. Lihatnya cuma di media sosial. Oh gitu? Iya, akhirnya kita ketemu. Ini sedang apa nih Mbak Retno? Ini kita prepare panen, Pak, buat besok. Oh, prepare panen buat besok. Iya. Oke Mbak Retno, saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Mbak Retno untuk memberikan pengetahuan kepada warga Taniling TV. Iya. Apa yang bisa dipetik, pelajaran apa dari Mbak Retno tentang apa yang namanya edible flowers ya? Edible flowers nih, Pak. Iya, apa itu edible flowers? Pasti banyak dari warga Taniling TV yang belum tahu itu apa. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol tentang itu. Boleh Mbak Retno? Boleh Pak, boleh. Oke, siap. Oke, warga Taniling TV, kita akan ngobrol-ngobrol tentang banyak hal kepada Mbak Retno tentang edible flowers. Apa itu edible flowers? Kita ikuti obrolan kita. Oke, kita akan lanjut ngobrol-ngobrol banyak tentang edible flowers ini dengan owner Novio Fresh, Mbak Retno. Saya perlu memberikan apresiasi kepada Mbak Retno. Saya begitu masuk sini, wow. Karena saya seumur-umur belum pernah lihat kayak gini, Mbak Retno. Begitu. Iya, Mbak Retno, bisa diceritakan. Mbak Retno ini dulu kuliah di mana? Saya di Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro. Betul, di Semarang. Di Semarang. Ambil jurusan apa? Elektronika. Elektronik. Telekomunikasi. Aduh, nyasar ya Pak. Elektronik Telekomunikasi. tapi larinya ke tanaman. Iya. Wah, ini gimana ceritanya tuh Mbak Retno? Tapi saya masih pegawai juga, Pak. Oh, masih pegawai juga? Perusahaan telekomunikasi, dan ini sampingan, hobi sebetulnya. Iya, dari hobi sebetulnya. Diajak kakak saya, kamu kan hobi nanem gitu. Ya udah, ya ikut jualan aja gitu. Nah, sebetulnya ini awalnya itu di Bali. Kakak saya bikin Novio Bali. Produknya hampir sama, tetapi untuk customer Bali. Terus begitu kita mau jualan ke Jakarta, dia ngajak saya yang kebetulan suka menanam gitu. Orang tua kita juga petani sebetulnya. Iya, iya. Tapi orang tua marah sebetulnya kalau kita jadi petani. Nggak boleh. Suruh sekolah yang tinggi biar nggak jadi petani, malah balik jadi petani gitu, Karena Pak. mungkin orang tua dulu melihatnya petani itu nggak sejahtera kali, Pak. Iya, bener banget. Ini Bener banget. Mbak Retno ini membuktikan bahwa dengan petani pun bisa sejahtera sebenarnya ya Mbak Retno ya. Dan bisa sambil buat hobi, Pak. Oh, iya, Hobi iya. awalnya. Hobi yang menghasilkan duit. Alhamdulillah. Asik banget. Mbak Retno, ini udah berapa lama Mbak Retno? Sebetulnya untuk bisa jualan kita baru, Pak, baru 2 tahun. Baru 2 tahun? Iya, tapi mulainya sebetulnya lama, dari 2015 kalau untuk di Bandung itu. 2015 karena hobi dan industri itu berbeda. Jadi saat saya mengerjakan hobi kemudian beralih ke industri, itu luar biasa perjuangannya, Pak. Jadi tahap untuk bisa jualan itu
di dibohongin orang dulu, gitu gagal ya. dulu gitu. Itu baru berkali-kali Pak, berkali-kali. Bang. Oke, tapi tetap nggak mau menyerah ya? Iya, kan kita jangka panjang memang barangkali ini nanti bisa jadi petani itu harus cerdas, petani itu harus bisa melihat pasar, petani itu harus bisa manajemen pertanian, tidak hanya bercocok tanam saja gitu. Jadi pengennya memberikan contoh itu ke generasi muda bahwa pertanian itu tidak monoton loh, pertanian juga bisa dengan teknologi loh gitu. Seperti itu. Dan ternyata betul Pak bisa gitu. Tapi dengan perjuangan yang luar biasa. Kendala awal ketika menanam ini, kendala awalnya apa Mbak Retno? Yang pertama pasti knowledge. Karena saya memang sama sekali nol, nggak tahu ya. Nol minus mungkin gitu ya. Betul-betul nggak tahu harus medianya apa, harus diapain gitu. Belajarnya setahun sendiri. Habis itu ke lahan dibohongin dulu setahun. Itu bohonginnya gimana? Saya sewa lahan Pak. Habis itu karena saya nggak tahu, saya hire orang untuk bantu ngolah lahan. Tapi udah bayar ngolah lahannya, beli pupuknya. Habis itu ya sudah, ternyata panen sekali oke, panen berikutnya udah nggak ada. Oh gitu ya. Ya, ini jadi, untuk pembelajaran warga Tanleng TV, kalau nanti sewa lahan harus hati-hati terhadap manajemen pertaniannya ya. Harus kita kawal sendiri Pak. Harus dikawal sendiri. Betul. Kuncinya di situ sepertinya. Kita harus betul terjun langsung dan kita harus betul-betul memanagenya itu secara detail. Iya. Mbak Retno, sebenarnya apa sih edible flowers itu Mbak Retno? Bisa dijelaskan? Edible flowers, betul. Kami sebetulnya produknya banyak. Edible flowers itu salah satu saja. Kita sebetulnya specialty vegetable. Jadi sayuran spesial gitu Pak. Salah satunya edible flowers. Edible flowers itu bunga yang bisa dimakan. Sebetulnya kita juga di masyarakat kita juga banyak Pak bunga-bunga yang bisa dimakan. Seperti mungkin kalau orang Jawa kembang turi. Nah itu juga bunga kan Pak gitu. Kemudian bunga marigold dan sebagainya itu di Bali juga pada dimakan kayak gitu. Jadi sebetulnya masyarakat kita pun sudah makan beberapa jenis bunga gitu. Tapi di luar negeri variannya semakin banyak yang bisa mereka konsumsi. Dan saya membawa itu ke Indonesia dan akhirnya sekarang rame gitu. Ada berapa jenis di tempatnya Novio Fresh ini, Mbak Retno? Sebetulnya varian kita banyak selain edible flowers. Kalau selain edible flowers dan edible flowersnya ada sekitar 100-an. Edible flowers sendiri ada sekitar 30 sampai 40 jenis. Itu kan tanaman yang bibitnya mungkin nggak ada. Gimana mendapatkan bibitnya itu Mbak Retno? Ya pada awalnya memang harus impor dulu. Tapi sekarang kita sudah mulai nyetek sendiri gitu. Jadi memperbanyaknya dengan teknik-teknik yang kita tidak perlu lagi mengimpor benihnya gitu Pak. Oh jadi benihnya setelah itu ditanam di sini bisa dibenihkan sendiri ya? Betul. Kan biasanya kan ada banyak teknik, tidak harus dengan benih Pak, bisa dengan stek seperti itu. Jadi kita budidaya dengan berbagai cara. Jadi kalau ada yang kenal pertanian presisi gitu ya. Pertanian presisi itu kita bagaimana mengoptimalkan sumber daya yang ada, yang limited, tapi kita bisa penuhin pasar kita gitu. Dan teknologinya pun kita bisa pakai banyak sekali teknologi rekayasa untuk bisa memenuhi itu, gitu. Dan nantinya seharusnya Indonesia juga bicara Indonesia jadinya ya Pak, harusnya kenal dengan pertanian presisi sehingga kita dengan keterbatasan pun kita bisa pakai berbagai metode supaya customer kita terpenuhi kebutuhannya. Jadi ini yang ada di sini itu dari permintaan customer dulu. Betul. Mbak Retno baru nanem gitu. Betul. Bukan nanem dulu baru nyari customer nggak, tapi permintaan customer dulu. Awalnya memang ada kebutuhan, kemudian kita coba tanam. Jadi tektokannya panjang. Ada kebutuhan, kita coba tanam, kita sampaikan speknya, kemudian evaluasi lagi, kita sampaikan lagi gitu Pak. Biasanya butuh beberapa waktu, untuk satu jenis saja kita butuh berapa waktu.
Bisa dibayangkan ini berapa jenis ya? Sehingga kita butuh berapa waktu untuk Ada ratusan jenis, satu jenis itu butuh beberapa waktu. Bisa kebayang waktunya dan kesabarannya Mbak Retno kayak apa. Nah itu yang harus Iya. wajib ditiru ya. Dan petani harus sabar ya Pak. harus sabar petani. Dan visinya itu yang harus ditiru dari Mbak Retno. Oke, Mbak Retno, selain tadi masalah budidaya tanam, nanti kita mau belajar Mbak Retno mulai dari awal, boleh ya Mbak Retno ya? Boleh, Dari silakan, mulai Pak. pembibitan sampai panen sampai pengepakan, Boleh. biar warga Tanling TV bisa belajar banyak dari Mbak Retno tentang edible flowers. Mbak Retno, sekarang ini yang di depan saya ini tanaman apa ini Mbak Retno? Ini sebetulnya salah satu specialty vegetable, red frills mustard. Redfield mustard. Ya, mustard itu biasanya agak pedes gitu Pak, ada Ah, ah. taste pedesnya. Kalau dicoba itu agak pedesnya. Oh ini jadi bisa langsung dimakan? Bisa. Yang tua apa yang muda? Bebas Pak. Bebas? Ini siap untuk panen. Biasanya dicampur di namanya mesklun atau sayuran campur. Sayuran campur itu di dalam satu mangkok ada sayuran yang taste-nya itu bervarian. Ada yang sour atau dibikin salad atau gitu mah maksudnya? iya betul. Oke. Dibikin salad. Ada yang rasanya agak asam, ada yang rasanya agak spicy, ada yang agak-agak manis dikit gitu. Jadi begitu dicampur dalam satu mangkok. Jadi varian nganu, rasanya iya. keren banget ya. Iya, Warga betul. Tanling TV akan saya coba ini. Hati-hati Pak, pedes. Oh hati-hati pedas. Ini daun tapi pedas. Pedes ya Pak ya. Memang makanya harus dicampur Pak, harus dicampur sehingga varian. Ini saya buang aja Mbak ya. Iya. Pedes banget. Pedes banget tuh. betul. Apalagi Mbak Retno yang Boleh, ini baby kale. baby kale. Ya, kale-nya jenis red Russian. Tapi ini size-nya memang di order dalam size baby. Kalau tanaman itu kita bisa jual dengan size yang bermacam-macam Pak. Ada size yang dewasa, ada size baby, ada size mikro, bahkan ada yang sprout. Yang seperti kecambah itu namanya sprout. Nah, yang ini kita jual dalam size apa namanya baby kale. Nah, kale ini salah satu jenis superfood dengan kandungan gizi yang luar biasa Pak. Jadi kalau ya. dimakan raw ini seratnya luar biasa. Jadi makanya dia disebut superfood. Bisa dimakan barengan sama salad lain atau bisa dicelup-celup air panas gitu, disote gitu. Atau juga bisa kalau suka minuman di jus. Ini Oh, luar di jus. biasa, betul. Ini pun bisa langsung dimakan juga bisa. Bisa, lebih bagus dimakan dalam raw atau mentah. Mentah gini. Betul. Ini ada 100 jenis. Saya akan coba satu-satu. Dan saya kenyang dengan daun dan bunga. Iya, Pak. Tapi Sehat Pak, masih sehat. sehat, ini keren banget ini. Ini sebentar, Mbak Retno, ngomong-ngomong tiap hari Mbak Retno konsumsi ini nggak nih? Saya sebetulnya orang yang paling tidak suka sama sayur gitu, Ah, ah. Pak. Tapi karena akhirnya Karena jadi kebutuhan petani, gizi penting. setiap pagi saya makan beri, saya makan zucchini, oke. saya makan daun gitu. Itu berarti bagus Mbak. Kadang saya konsekuen. post di Instagram pamer Pak. Saya dari kebun sendiri. Hmm. Kalau kale enak. Enak, gurih-gurih Gurih. banget. Iya, kale gurih Pak. Oke. Ini pedas, gurih. Gurih, iya. Terakhir ada pahitnya Mbak. Namanya juga superfood. Keren banget. Ini ada lagi yang unik sana, apa ke sana kita? Boleh Pak, bisa ke sana. Oke. Nah, Mbak, ini kayak cemara. Ini apa ini? Ini namanya salicornia Pak. Salicornia. Iya. Jadi biasanya tukang masak itu pakai ini untuk memberikan aromatik seperti di suasana pantai. Kalau Bapak berkenan nyoba, kalau nyobanya itu ada rasa-rasa seperti pantai gitu. Jadi pantai itu ada rasanya ya, baru tahu saya. Ada sensasi gitu. Oke. Sensasi seperti pantai. Jadi kalau
agak asin, semrewing gimana gitu Pak. Jadi seolah-olah memberikan kesan berada di pantai. Oke, ini harus Ceritanya saya, begitu ini kalau harus saya icip ini. Harus saya makan ini. Yang mana Mbak? Yang boleh sembarang yang aja? muda Pak, Yang muda ya? Iya. Di Di ujung-ujungnya. ujungnya ya? Iya. Oh, biar tahu rasa pantai itu kayak gini gitu ya. Iya Pak, jadi memang agak unik. Seperti di pantai Pak. Perasaan di Novio Fresh perasaan. Gitu ya Pak. Pan, ngomong-ngomong dijual nggak nih kayak gini? Yang ini kita jual produk salikornianya, bukan tanamannya. Oh, bukan tanamannya. Iya. Oh, nggak jadi Gitu. beli saya. Kita jalan lagi, Mbak. Nah, ini area pembibitan Pak. Ini yang dari biji. Iya, yang ini yang untuk dari biji kita semaikan dulu untuk metode hidroponik. Karena kita ada beberapa metode. Salah satunya dengan hidroponik, ada juga dengan organik gitu. Jadi yang untuk hidroponik pembibitannya seperti ini, menggunakan media rockwool dulu, disemai. Media apa? Rockwool. Rockwool. Rockwool Yang kayak namanya Pak, yang ini seperti yang kayak, busa. ya. Terus ini ada apa itu? Ada bubuk ini kelapa untuk ini. media Sabut ya. serabut kelapa untuk metode lain lagi nanti. Oh, metode lain lagi. Nah, Oke. yang untuk penyemaian lain lagi. Jadi Ini iya, mulai dipindah sini, kemudian dipindah di yang pot-pot kecil itu berapa lama? tergantung Pak, ada yang siap dalam 2 minggu, ada yang siap dalam 3 minggu gitu. Begitu siap baru kita pindah. Kemudian dimasukin ke sini. Yang seperti ini. Oh, oke. Nanti dimasukin saja kalau udah siap. Gitu. Rata-rata dari yang ditanam sama Mbak Retno ini, dari mulai ini dipindah ke pot itu untuk panen berapa lama, Mbak? Di sini biasanya sekitar 2 minggu rata-rata ya Pak, karena ada yang lebih cepat juga. Nanti di sini sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan sudah mulai bisa panen. Oh, cepat jadi itu Atau bisa panennya ya. lebih cepat ya. Ketika panen itu bisa tumbuh lagi atau langsung diganti? Kita metodenya memang cabut, jadi bisa tumbuh lagi. Oke. Jadi dipetikin metodenya Hmm. supaya hemat Iya, iya. benih. Gitu. Mudah nggak sih Mbak? Tingkat kematiannya banyak nggak sih? Apa tingkat kehidupannya lebih banyak daripada yang kegagalannya? Pada awal-awalnya banyak yang mati, Banyak yang tapi mati. udah kesini kita sudah Penyebabnya terbiasa. apa matinya itu, Mbak Retno? Biasanya kita malnutrisi. Karena Oh, ini oke. sistem hidroponik, kemudian ini variannya banyak sekali, dan kita dari satu titik, jadi satu nutrisi untuk semuanya. Jadi kita trial error supaya menemukan nutrisi yang tepat untuk semua jenis. Itu challenge-nya. Kecuali kalau membuatnya nutrisinya untuk berbeda-beda jenis, beda nutrisi itu lebih mudah. Tapi begitu kita menggunakan satu jenis nutrisi untuk semuanya, itu menjadi challenge tersendiri. Oh. Gitu. Dan itu rahasia Mbak Retno. Bisa dipelajari sih sebetulnya Pak. Semuanya bisa belajar. Mbak Retno belajar dari mana? Dari YouTube, dari apa itu? Bisa Kebetulan mengetahui? saya ada tim yang Ya. memang belajar khusus untuk nutrisi, menangani nutrisi. Gitu. Oke. Jadi memang nggak sendirian Nggak Pak. sendirian Kita ya, ada tim. tim ya. Ya. Timnya itu apa? Dari pertanian atau dari mereka yang gimana? Ya memang orang pertanian. Orang pertanian Karena ya. saya basicnya kan memang bukan pertanian. Iya. Jadi memang saya dibantu sama teman-teman saya yang jago lah di pertanian gitu. Iya, iya, iya. Karena kita dari hulu ke hilir semuanya Pak ditanganin. Jadi harus bagi-bagi tugas gitu. Kalau Novio Fresh ini berapa karyawan? Sekarang sekitar 25. 25? Iya, alhamdulillah. Wah, Udah cukup. 25 itu sampai yang ke marketing juga? Marketing saya, Pak. Oh, marketing langsung dipegang Mbak Retno? Saya sama kakak saya. Oh iya. Oh. Mbak Retno ngomong-ngomong ini marketnya itu apa sih yang paling potensial ini untuk tanaman Novio Fresh ini? Specialty ya. Specialty. Memang kita membidik market yang tidak kelihatan tapi sebetulnya ada gitu, Pak. Oh, Jadi sangat niche, sangat spesifik. Kita membidik segmen lifestyle. Jadi jadi mungkin hotel-hotel berbintang, betul. restoran-restoran yang high class kayak Betul. gitu. Dan- Kalau personal ada nggak? Ada. Personal Personal? ada, ibu-ibu rumah tangga ada. Oh gitu. Jadi memang ada yang suka bikin kue,
bikin puding, dikasih bunga, bunga edible flower di puding bisa. Kemudian untuk event, untuk nikahan gitu, bikin kue dikasih bunga-bunga cantik, untuk personal bisa. Terus ini pengiriman terjauh pernah di mana? Sebetulnya banyak permintaan ke mana tuh namanya Medan, ke Palembang. Cuman ternyata begitu kita coba pakai ekspedisi rusak gitu. Jadi kita paling jauh handle di mana, sendiri. Mbak? Kita sekarang Bandung Jakarta aja. Bandung Jakarta aja. Iya. Jadi kalau misalnya ingin membutuhkan tanaman dari Novio Fresh, baik yang bunga maupun yang vegetable, bisa langsung menghubungi Mbak Retno ya. Betul. Bisa menghubungi Mbak Retno di nomor di bawah ini. Ini nomornya Mbak Retno ya. Di IG-nya juga. Di IG-nya juga. IG-nya namanya apa? Novio Fresh. Novio Fresh. Itu saya sendiri yang pegang, atau yang di Bali bisa Novio Bali. Oh, kalau yang di Bandung, Jakarta Novio Fresh, kalau yang di Bali Novio Bali. Betul. Oke, dan marketnya sangat niche market ya, Mbak ya? Sangat niche, sangat kecil, sangat tetapi kecil, ada. tetapi ada. Semakin niche, semakin banyak duitnya. Itu pasti hukumnya. Alhamdulillah sedikit. Oke, Mbak Retno, saya pengen melihat ini sekarang yang bunga yang bisa dimakan. Ini tadi kan daun-daun. Sekarang warga Teknik TV, kita ajak Mbak Retno, bukan saya ngajak Mbak Retno ngajak saya ya, untuk lihat bunga dan kita ngicipi bunga yang bisa dimakan ya. Boleh Pak, boleh. Monggo silahkan Pak. Monggo silahkan Pak. Ini Dianthus, terus yang ini Starflock. Dianthus dan Starflock. Iya, betul. Oke, ini yang untuk garnish itu ya Mbak ya? Betul, ini salah satu jenis edible flowers. Kalau di Indonesianya mungkin dikenalnya anyelir. Oh, bunga anyelir itu ini? Iya. Tapi variannya banyak sekali. Dan ini jenis varian yang banyak dinikmati. Kebetulan sekarang bulan mau mendekati Februari, jadi mau Imlek, Valentine, ya? Iya, Imlek, ini kita banyak merah. Oke. Iya, kita banyak stok merah. Kalau mau nyoba di kelopaknya Pak. Oh, bukan. Gini. Oh, ini caranya begini ya? Rasanya plain sebetulnya, tapi ini memang biasanya dipakai untuk garnish. Manis, Mbak? Iya, tapi plain agak sweet, agak tipis sweet. gitu. Sweetnya tipis, keren banget. Iya. Biasanya dipakai untuk hiasan di kue kalau ini. Oh, oke. Jadi warga Tanling TV sering mungkin kita makan ya di hotel atau makan di restoran, kemudian ada hiasan bunga-bunga di piringnya itu bukannya sekedar hiasan kemudian dibuang. Bisa dimakan. Itu bunganya bisa dimakan ternyata. Iya. Ya. Oke. Dan ini Starflock. Starflock. Iya, memang bukan origin Indonesia. Jadi dan mungkin belum banyak ditemuin di luar juga. Jadi kita ini termasuk langka berarti Mbak ya? Susah. Agak jarang gitu. Agak jarang. Iya, ini antara yang merah sama yang agak pink sama yang putih ini rasanya sama apa beda? Mirip gitu. Ada taste layer yang agak berbeda tapi mirip. Untuk satu jenis agak mirip Pak. Oh, ini yang dimakan ya satu gini? Iya, kalau ini lembut dalamnya. Kalau yang tadi ada kelopak mahkotanya. Lebih manis daripada ini? Iya. Jadi ada layer tipis gitu ya, layer tipis sweet gitu. Ini keren banget asli. Nanti saingan sama Susana Pak, makan bunga. Dia mah kantil sama mawar, sama melati. Iya. Oke, apalagi Mbak Retno yang bisa dibagikan ke warga Taniling? Di sini ada sebetulnya, tapi belum jadi, masih on progress growing. Nah, ini kebetulan kita ada viola Pak. Viola? Iya, yang viola yang agak kecil, yang besar ini jenis pensi. Tapi ini sudah pensi. Sudah 6 bulan, sudah waktunya untuk diganti memang. Oh, jadi setiap 6 bulan itu diganti, diperbarui dari bibit lagi awal gitu Mbak? Betul. Jadi bunga seperti ini biasanya tidak lama, 6 bulan kita ganti lagi. Mbak, ini warnanya keren banget loh ini. Itu karena ada violetnya gitu Pak. Jadi ada warna-warna ungunya. Jadi
dia dikenalnya dengan violet flowers atau viola. Ini apa nih Mbak yang tinggi nih? Ini salah satu jenis edible flower yang eksotik juga Pak. Namanya fennel flowers. Final flowers. Fennel flowers, iya. Ini juga banyak dipakai untuk hiasan piring ya. Langsung aja ditaruh, bisa di hidangan apa aja sih sebetulnya bisa. Ini boleh saya potong satu ya? Boleh Pak, boleh. Langsung aja dimakan gini juga? Boleh Pak. Rasa fennel, rasanya fennel. Rasa fennel. Manis, manis banget. Rasa fennel seperti makan daunnya juga sih Pak. Oh daunnya juga ya? Bisa, daunnya juga bisa dimakan. Fennel ini luar biasa. Ada yang bulbnya menggembung juga, bisa bulbnya, bisa daunnya, bisa bunganya. Manis-manis gimana fennel? Manis fennel. Manis, keren banget rasanya nih. Asik banget bro, keren. Apa nih Mbak? Ini namanya bronze fennel Pak. Bronze fennel. Iya, sejenis fennel juga, tapi dengan warna yang agak apa ini namanya ya? Ini agak cantik banget perunggu kalau ditaruh di piring ini cantik banget ini pasti Mbak ya. Eksotis. Iya. Eksotis banget warnanya ini. Ini dibanding dengan yang fennel biasa, rasanya lebih manis lagi. Saya ngicip Mbak ya? Monggo, silahkan Pak. Nggak dicas kan? Manis. Mbak, saya mengingatkan ini rasa kayak adas ya? Ya memang adas Pak, jenis adas Oh, ini. jadi fennel itu jenis adas? Iya, jadi ada jenisnya memang banyak dan kita ada beberapa, salah satunya ini gitu. Iya. Wih, Gitu. menarik banget nih Mbak warnanya Mbak. Ini ya Pak, ini salah satu jenis keluarga mint, Pak. Korean mint. Oh, Korean mint. Iya. Jadi Oh, dibanding dengan mint-mint yang lain, kalau dicoba nanti ada rasanya yang lebih manis. Gitu. Daunnya apa bunganya? Dua-duanya bisa. Jadi daun bisa dikonsumsi, bunga juga edible. Gitu. Bunganya juga bisa dicoba di ininya. Seperti ininya Pak. Oh, kecil gini nyobanya? Iya. Emang terasa segini? Kerasa aja. Kalau di piring bisa jadi taburan atau bisa gimana. Wih, ini asli keren banget. Jadi warga Tanling TV, ini Korean mint ya. Korean mint. Rasanya bener-bener manis, eksotis. Mbak Reno, Iya, kita udah banyak ini belajar jenis-jenis tanaman dari edible flowers dari Mbak Reno ini banyak banget dan saya sudah ngicipin semua. Iya, Pak. Kepala pening-pening dikit. Rasanya Rasanya bener-bener nano-nano, beraneka ragam. beraneka ragam. Makanya ini bisa apa ya untuk restoran gitu memang bener-bener tanaman edible flowers ini memang bener-bener bisa memberikan warna terhadap cita rasa makanan. Saya baru kali ini bener-bener seumur hidup makan aneka jenis. Ternyata daun itu rasanya macam-macam, bunga rasanya macam-macam. Sekarang kita terakhir Mbak Reno, kita akan melihat pengepakan. Boleh Pak, silahkan. Ya, oke. Kita masih sederhana sih. Nggak apa-apa, sederhana tapi sudah kemana-mana. Sederhana yang hasilnya tidak sederhana bro. Oke warga Tanling TV, Iya. ikuti saya terus AB Aris Bringos bersama Mbak Reno. Kita akan ikuti proses selanjutnya. Mari Mbak Reno. Mari Pak. Sekarang kita berada di ruang pengepakan daripada Novio Fresh milik Mbak Reno. Oke, Iya, Pak. ini di ruangan sebelah sini dan ini cantik banget bunganya, asli cantik banget dan ini siap dikirim ini Mbak ya. Iya, untuk pengiriman Ini besok Pak. untuk pengiriman besok. Oh, jadi nggak langsung hari ini, besok? Enggak, karena butuh waktu untuk preparation. Kita ada cold room sih sebetulnya untuk menyimpan terlebih dahulu sebelum dikirim. Itu simpannya di mana? Di lemari pendingin atau di Iya, mana? lemari pendingin. Sampai besok masih fresh gini? Masih. Bertahan lama? Berapa hari? Sebetulnya bunga kalau di chiller bisa 4 hari masih aman. Oh masih aman, Iya. 4 hari ya. Iya.
Colorful ya Pak. Colorful banget, asli. Kenapa saya jatuh hati sama Iya. edible flowers itu ya karena memang cantik. Cantik gitu. banget ya. Selain bisa untuk dimakan. Dan perasaan belum banyak yang saya makan itu yang di sini. Oh gitu. Ada di kebun satu lagi memang. Oh di kebun satu lagi. Ya, Oke, untuk produksi warga edible Tanling TV, nanti kita akan di kebun satunya lagi yang lebih banyak bunganya ya, yang Mbak lebih Retno banyak ya. bunga. Nah, Mbak Retno ini lebih beragam ya bunganya ya, Mbak Iya, Retno ya. betul. Ini sentra khusus untuk bunga Untuk Pak, bunganya memang ya. produksi bunga ya. Ada berapa jenis ini Mbak Retno yang di sini kira-kira ini? Bunga sendiri ada 30 sampai 40 jenis Pak. 30 sampai 40 jenis dan ini Iya. cantik-cantik semua ini bunganya ini. Iya, betul. Dan semua dipanen bunga ya. Oh, ini semua dipanen bunga ya. Iya. Oh, Mbak Retno, kalau dihitung satu persatu itu dari bunga itu yang paling mahal yang apa, Mbak? Kita rata-rata Pak untuk edible flower itu per pieces biasanya. Oh, per pieces. Iya. Jadi, Jadi harganya per rata-rata. satu gini? Iya, per pieces, iya. Oh. Oh iya ya, karena Iya. kalau per kilo yang mungkin Banyak kebanyakannya sekali. jadi Iya. per pieces ya. Iya. Mbak Retno, kalau petani ingin mencoba gini, itu ketinggiannya berapa sih syaratnya untuk tempat Untuk itu? bunga memang banyakan rewel kalau di daerah panas. Bukan tidak bisa, tetapi memang butuh effort lagi untuk trial gitu. Oh gitu, hasilnya kurang maksimal ya mungkin ya. Betul, harus perlu pengkondisian. Mm-mm. Nah, kalau lebih amannya, kalau pengalaman kami di atas 700 dpl. Oke. Itu lebih aman untuk menanam bunga. Di atas 700 dpl. Menurut pengalaman kami. Menurut pengalaman Mbak Retno. Iya. Tapi sebaiknya kita mengikuti apa yang sudah berpengalaman daripada ngarang-ngarang sendiri akhirnya salah dan gagal. Cukup belajar dari Mbak Retno yang setahun gagal belajar gagal gitu ya Mbak Retno ya. Dan Betul, akhirnya sekali. sekarang Mbak Retno bisa berhasil kalau menurut saya, tapi beliau mengatakan masih Belum. belajar terus Betul. belum. Tapi saya yakin Mbak Retno kelihatan kalau nggak mau menyerah. Harus, karena memang petani challenge-nya banyak sekali. Biasanya dari dirinya sendiri sih. Jadi Tantangannya justru ya. betul, mengalahkan diri sendiri itu luar biasa sulit. Bahkan Oke. biasanya kita menyerah sebelum finish. Tips dari beliau. Betul. Oke, warga Tanling TV, terima kasih sudah mengikuti kami. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau pengen belajar, pengen beli dari produk-produknya Mbak Retno, nanti bisa kita share nomornya di bawah ini. Ya, oke, terima kasih Mbak Retno. Sama-sama, Kak. Kita sudah banyak belajar dari Mbak Retno, dari Novio Fresh, dan saya yakin Novio Fresh akan selalu berkembang Amin. Terima kasih. dan pasti memberikan banyak inspirasi buat para petani yang mungkin ingin mencoba bisnis baru dari yang sudah mereka lakukan. Ternyata ada bisnis yang begitu unik yang memang pasarnya sedikit sih, tapi pasar yang sedikit ini ya sangat potensial sekali ya Mbak Retno ya. Betul sekali. Oke, terima kasih warga Tanling TV yang sudah mengikuti kami, dan salam Tanling TV. Bisnis agri tidak pernah mati.